Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna membahas 3 rancangan peraturan daerah Rabu 8 Februari 2023. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Nganjuk Cianto, didampingi Ketua DPRD Tatit Heru Cahyono, serta diikuti anggota Dewan dari semua unsur fraksi. Sementara dari pihak eksekutif hadir PLT Bupati Nganjuk Marhain Jumadi bersama Sekda Nur Smolekan, jajaran pimpinan Forkopimda, staf ahli Bupati, asisten pemerintahan, dan para kepala OPD. Adapun 3 raperda yang dibahas dalam rapat paripurna, yakni raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, raperda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, dan yang terakhir adalah raperda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan terhadap raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta raperda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dari pimpinan DPRD ke PLT Bupati Nganjuk. Sedangkan penyerahan raperda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dari PLT Bupati Nganjuk kepada pimpinan DPRD. Penjelasan kaitannya dengan raperda. Bagaimana pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kita sampaikan yang selama ini mungkin hambatan-hambatan kami di eksekutif yang berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan lahan pertanian berkelanjutan ini betul-betul bisa lebih efektif, efisien. Karena satu berkaitan dengan tata ruang, yang kedua yang berkaitan dengan di Nganjuk ini PDRB yang tertinggi 29-32% itu dari sektor pertanian. Maka sektor pertanian ini harus kita lindungi. Maka pentingnya perda atau raperda yang sekarang kita jelaskan kepada Dewan yang berkaitan dengan bagaimana pemanfaatan lahan pertanian berkelanjutan ini betul-betul bisa efektif, efisien. Kemudian yang kedua, inisiatif Dewan. Yang pertama berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Ini tadi kita juga diskusi, mungkin nanti karena ini inisiatif Dewan, maka kita harus betul-betul cermati. Jangan sampai nanti ada permasalahan-permasalahan juga ya. Perhitungan-perhitungan yang mungkin juga perlu kita cek betul. Terus kemudian yang berikutnya tadi bagaimana pemberdayaan dan penataan PKL di Nganjuk ya. Jadi sekarang alhamdulillah karena kita buat yang namanya kawasan ekonomi Nganjuk, maka banyak muncul PKL. Maka PKL ini kita berdayakan karena PKL ini yang kuat dalam resesi apapun PKL itu harus selalu kuat. Maka betul-betul kita berdayakan, dan yang kedua kita tata sehingga betul-betul PKL ini menjadi sebuah kekuatan ekonomi di Kabupaten Nganjuk. Itu aja sebenarnya. Satu itu sudah ada, yang satu memang retribusi pajak daerah kan sudah ada. Kita menyesuaikan dengan regulasi itu. Yang satu terkait penataan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima sekarang ini termasuk nanti di dalamnya ya terus itu nanti statusnya kayak terus campur tangan dari pemerintah daerah kayak belum ada pengaturan ya. Sementara itu setahun ada sing bayar, ada sing enggak, ini kan hanya keputusan dari dinas masing-masing. Ada sing dikelola dari pariwisata, ada sing dikelola dari Perinda. Ini kan ada ini kan terkait dengan nanti harus ada penyeragaman, termasuk penataan kawasan-kawasan banyak PKL itu termasuk di dalamnya untuk misalkan mungkin ada beberapa tempatnya di mana kan ada yang berbayar 1 tahun ada, terus ada yang ini kan masih sebab diharapkan nanti semua bisa mengajar. Yang kedua dari eksekutif terkait dengan pertanian yang berkelanjutan, nanti lahan-lahan mana yang memang tidak boleh digunakan untuk industri ini harus jelas. Kalau memang hijau, ada seperti itu. Jadi kawasan itu kan juga harus kita kawal bersama-sama. Sudah ada RT RW itu? RT RW, tapi lahan pertaniannya
lahan pertanian berkelanjutannya ini yang harus kita kawal betul. Sampai sekarang udah berapa persentase Pak lahan pertanian digunakan pabrik? Ini detailnya kami juga belum tahu detailnya berapa persentase sih. Kayak kita melihat sekilas saja pengelolaan hijau, kalau banyak sekarang burung barang itu kita belum melihat pakai RTRW-nya itu masuk apa tidak. Nah ini yang berkaitan itu sehingga nanti yang lahan-lahan pertanian kan ya jangan sampai hilang. Padahal Nganjuk ini daerah penyangga pertanian, penyangga pangan. Ini kan ya harus kita pikirkan bersama. Berarti ada pembatasan jumlah pabrik dengan ini? Bukan, tapi nanti lokasinya harus jelas. Sing lahan-lahan pertanian daerah penghasil pangan itu ya jangan sampai dikorbankan. Misalkan nanti untuk lahan industri cake dibuat seperti kawasan yang dulu di belah Selat Utara. Misalkan nanti di lahan-lahan pertani atau kemudian kita berpindah ke sana itu teknisnya nanti bisa kita rembuk bersama tanpa mengurangi investasi yang masuknya, tapi tetap melindungi lahan industri, lahan pertanian. Rafli Fajari Julianto, TV Bangsa Nganjuk, Jawa Timur.